Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para taruna-taruni yang saya banggakan, pada hari ini tanggal 8 akan saya jelaskan tentang perkuliahan kita mulai dari minggu pertama sampai ke minggu keempat hari ini. Kalau saya akan jelaskan kalau masih ada waktu. Namun demikian, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan hari-hari berikutnya. Oke. Pada minggu pertama ya, kita akan membahas tentang list atau sengit atau miring, tentang keadaan kapal. Kita biasa kalau di dalam kapal di dalam pelabuhan, biasanya pada waktu kita memuat atau membongkar muatan, kapal miring. Biasanya pada waktu kapal memuat atau dimuatin, karena susunan muatan di atas kapal tidak seimbang, mungkin terlalu banyak di sebelah kanan, maka kapal akan miring kanan. Begitu juga sebaliknya. Kalau muatan terlalu banyak di sebelah kiri, kapal akan miring kiri. Dan kemudian bagaimana solusinya kalau dalam keadaan miring. Nah, inilah yang kita akan pelajari. Ya, saya kasih contoh di minggu pertama. Di contoh pertama itu, sebuah kapal dalam keadaan miring 8 derajat dan memiliki displacement 4.000 ton, GM 0,8 meter. Supaya kapal bisa tegak kembali, akan dipindah sejumlah muatan di salah satu geladak antara dari titik berat 6,1 meter di kiri center line ke sebelah kanan ke titik berat 9,1 meter. Ditanyakan, hitung berapa berat muatan yang harus dipindahkan bila diketahui bahwa 8 derajat sama dengan 0,141. Nah, di dalam gambar yang kalian perhatikan ya, muatan sebelah kiri akan digeser ke sebelah kanan. Muatan sebelah kiri sebelum digeser, jaraknya dari center line atau pertengahan kapal itu 6,1 meter. Kemudian muatan ini akan digeser sampai ke kanan dengan jarak 9,1 meter dari center line atau dari pertengahan kapal. Jadi jarak dari muatan pertama, muatan yang sebelum digeser sampai sebelah ke kanan itu jaraknya 15,2 meter. Jadi 6,1 meter ditambah 9,1 meter. Jadi 15 meter. 15,2 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa ton berat muatan yang akan digeser. Nah, kita akan menggunakan rumus GM sama dengan W kali D per displacement kali tangis 8 derajat. Nah, W kecil adalah bobot yang digeser. Kemudian D adanya jarak pergeseran, artinya dari muatan pertama digeser sampai ke sebelah kanan. Kemudian GM, tinggi metasentris. Ini semua kita sudah pelajari. Displacement simbolnya adalah W. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. GM sama dengan W kali D per displacement kali tangis 8. Jadi kita keluarkan W-nya karena itu yang kita cari. W sama dengan JM kali W atau displacement kali tangis 8 derajat per jarak per D. Nah, di contoh soal ini, contoh soal sama dengan W-nya JM-nya 0,8 dikali 4.000
displacement kali 0,141 itu 8 derajat per 15,2 dapatnya 29,68 ton atau kita bulatkan menjadi 29,7 ton. Jadi bobot yang dipindahkan itu beratnya 29,7 ton. Nah, kemudian contoh nomor 2, di sini kita tetap masih memakai rumus yang pertama, artinya Jm sama dengan W kali D per W atau displacement kali tangens kemiringan. Ini di sini di soal nomor 2 tangens 6 derajat. Jadi soal nomor 2 sini yang ditanyakan adalah jarak. Berapa jarak muatan itu digeser. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, kalian sudah bisa keluarkan D-nya atau jaraknya akan menjadi D sama dengan Gm kali W kali tangens alfa per W. Di sini jangan keliru. W besar dengan W kecil. Kalau W besar itu adalah displacement, simbol daripada displacement. W kecil adalah muatan yang digeser. Dari rumus yang kita pakai ini kita dapatkan jarak dari 2,1 meter, ya, 2,1 meter. Jadi jangan tertipu bahwa 5,1 meter. 5,1 meter ini jarak keseluruhan. Sementara yang ditanyakan adalah jarak dari center line. Berapa jarak dari center line di sebelah kiri harus ditempatkan. Jadi 5,1 dikurang 3 sama dengan 2,1 meter. 2,1 meter adalah jarak dari center line, gitu, ya. Begitu juga soal nomor 3 kita masih menggunakan rumus ini rumus Gm W kali D per displacement kali tangens. Sama juga, ya. Gak ada masalah. Nanti kalau kalian masih bingung, silahkan WA saya, tanyakan di nomor berapa, soal minggu keberapa. Begitu juga soal nomor 4, ya. Nomor 4 yang dicari sudut kemiringan. Ya. Sudut kemiringan di sini adalah kita gunakan, jadi kalau kapal miring, titik G di atas kapal itu akan berpindah ke G1. Ya. Kalian di HP kalian itu enggak ada gambarnya, sekarang ada gambar. Ya, segitiga GG1M. Ya, GG1M. Karena kapal miring berarti titik G tidak lagi berada di tengah-tengah kapal, pertengahan kapal, tapi dia berpindah ke arah kemiringan kapal, ya. Jadi G berpindah ke G1. Itulah disebutkan G1 perpindahan. Ya, di sini sudah jelas, ya. Nanti kalau masih ada yang yang kalian bingung, silahkan tanya, ya. Nah, di sini di nomor 4 kapal miring sebesar 2 derajat 57 menit setelah muatan 20 ton digeser ke kanan, ya. Jadi tetap kita menggunakan rumus-rumus. Latihan soal. Ini ada latihan soal, ada beberapa soal, ada 4 soal. Saya sudah berikan jawabannya. Yang nomor 1 jawabannya 54,2 ton. Kemudian yang nomor 2 4,2 meter. Kemudian nomor 3 kanan 88 0,6 ton, kiri 161,94 ton. Ya. Saya rasa sudah cukup jelas. Namun kalau belum juga jelas, silahkan tanya melalui WA saya. Ya.
Nah, ada beberapa WA Taruna yang saya hapus karena tidak pernah memberikan jawaban apa yang saya tanyakan. Jadi lebih baik saya hapus. Ya, bikin penuh-penuh saja HP saya. Nah, sekarang kita ke minggu kedua. Angel of Load. Ini adalah sudut sengit yang disebabkan karena JM kapal negatif. Ya. Biasanya mualim-mualim setelah selesai melakukan kegiatan bongkar muat di atas kapal, kapal tinggal berangkat, kemudian datang petugas sabandar tanyakan perhitungan stabilitasnya. Setelah dihitung-hitung ternyata JM-nya negatif. Nah, kalau kapal JM-nya negatif, ini sangat membahayakan bila kapal berlayar. Olehnya itu, sabandar tidak akan memberikan izin untuk berlayar. Jadi, mualimnya, kalian ini sebagai mualim harus memperbaiki dahulu JM yang negatif harus menjadi positif. Kalian lihat gambarnya, udah jelas gambarnya, ya, dari tegak sampai ke miring. Ya, sampai ke miring, titik G-nya berada di atas M. Jadi titik berat berada di atas metasentris. Itu namanya GM awal. GM awalnya negatif. Ini harus kita tegakkan, harus kita positifkan. Di gambar yang bawahnya lagi, M sudah di atas. Ya, bila mana terjadi sudut sengit yang lebih besar, maka titik B yang menekan ke atas akan bergerak terus keluar sehingga menjadi segaris dengan gaya yang menekan ke bawah. Maka lengan penegaknya atau GZ sama dengan 0. Dan kapal akan bersandar pada sudut sengit ini yang dikenal dengan Angel of Load. Ya. Nah, kemudian menghitung Angel of Load. Bila kapal sengit antara kedudukan tegak dan garis air sengit, maka GZ diperoleh dengan menggunakan rumus. GZ sama dengan sinus alfa dalam kurung GM tambah /2 BM tangens kodrat alfa. Ini rumus. Ya. GM di GZ. GZ ini adalah lengan penegak, ya. Lengan penegaknya sama dengan 0. Maka rumus di atas, kalau GZ 0 berarti sin alfa dikalikan GM tambah /2 BM tangens alfa, tangens kodrat alfa. Sinus alfa sama dengan 0. Jadi alfa sama dengan 0. Ya. Ini rumus-rumus yang kita gunakan untuk menghitung Angel of Load-nya. Kemudian dapat dari Angel of Load tidak mungkin 0 karena oleh karenanya GM tambah /2 BM tangens kodrat alfa sama dengan 0. Ya. BM /2 BM tangens kodrat alfa sama dengan minus GM. Ya, /2 BM tangens kodrat alfa sama dengan min 2 GM. Tangens kodrat alfa sama dengan min 2 GM min 2 GM per BM. Jadi tangens alfa sama dengan akar minus 2 GM per BM. Ini rumus yang kita akan gunakan. Ya. Angel of Load disebabkan oleh JM negatif, oleh karenanya tangens alfa sama dengan akar minus 2 dalam kurung minus JM per BM. Ya. Kemudian di mana A sama dengan Angel of Load, GM tinggi metasentris awal negatif, BM pada kedudukan tegak. Contoh soal. Sebuah kapal dengan berat penamaan 8.000 ton, KM 8,5 meter, KB 2,35 meter, GM sama dengan minus, ini minus GM-nya, minus 0,05 meter. Hitunglah Angel of Load-nya. Nah, di sini jawabannya BM sama dengan KM kurang KB.
Jadi BM, kita cari BM-nya karena di dalam rumus ada BM. 8 KM-nya 8,5 dikurang KB-nya 2,35 sama dengan 6,15 meter. Ini BM. Kita masukkan ke dalam rumus. Tangis alfa sama dengan akar minus 2 dikali JM per BM. JM ini kita masukkan. Menjadi tangis alfa sama dengan akar minus 2 dikali minus 0,05. 0,05 ini adalah JM per 6,15. Jadi kita dapatkan tangis alfa sama dengan 0,1257, alfanya sama dengan 7 derajat 16 menit. Jadi angle of flow-nya 7 derajat 16 menit. Barangkali kalian belum mengerti dari mana dapatnya 7 derajat 16 menit. Ini kalian bisa nanti tanyakan di melalui WA. Saya akan berikan jawabannya, ya. Karena sekarang ini kita sudah terbatas oleh waktu. Kemudian soal kedua. Soal kedua ini, sebuah kapal dengan berat benamman 7.700 ton, KG 5,220 meter, KM 5,35 meter, KB 3,12 meter. Hitunglah kondisi kapal jika dalam pelayaran menggunakan bahan bakar 300 ton, titik berat 0,6 meter, ya. Jadi kalau BM-nya belum diketahui di dalam soal, kita harus cari dengan jalan KM dikurang KB sama dengan BM, ya. Di sini KM 5,35, KM 3,12, BM 2,2 meter, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam soal. Oh, di sini juga belum disebutkan GM-nya, ya. GM KM sama dengan KM dikurang dengan KG, ya. Nah, setelah kita dapatkan BM dan GM, kita masukkan ke dalam perhitungan momen. W, KG, dan momen. Displacementnya 7.200, KG-nya 5,220, momen 37.440. Ini dari 7.200 dikali dengan 5,20 mendapat 37.440. Kemudian karena kita menggunakan bahan bakar dalam pelayaran 300, berarti dikurangin. Bahan bakar kan dipakai berarti berkurang. Berarti di sini minus. Min 300 dengan KG-nya 0,6 mendapatkan 300 dikali 0,6 sama dengan 180. Kemudian kita jumlahkan. Sigma berat atau sigma W sama dengan 6.900. Sigma momen 37.260, ya. Kemudian di sini kita sudah tahu GM-nya sama dengan minus 0,05. Kalau sudah didapatkan GM, sudah didapatkan BM-nya, semuanya kita masukkan ke dalam rumus. Tangis alfa akar minus 2 GM per BM. Akar tangis alfa sama dengan akar minus 2, ini salah ini ya, keliru. Bukan 0,15 tapi 0,05, minus 0,05, ya. Karena GM-nya
min 0,05. Sini 0,15. Ini yang salah ini 0,15 supaya dirubah ya. Per BM-nya 2,23. Jadi min 2 dikalikan min 0,05 dapatnya plus 0,1. Ya, di bawahnya 0,1 per 2,23. Kemudian setelah dihitung-hitung dapatkan tangis alfa sama dengan akar 0,04484. Tangis alfa sama dengan 0,21176. Jadi alfa sama dengan 11 derajat 57 menit. Ini nanti barangkali kalian belum banyak yang mengerti dari mana tangis alfa sama dengan akar 0,04484. Saya akan jelaskan nanti kalau siapa yang bertanya. Kemudian dari mana dapatnya alfa sama, jadi ke alfa sama dengan 11 derajat 50 menit. Artinya kapal itu miring 11 derajat 57 menit. Kemudian latihan soal-soal sama semua. Ya, contohnya ada semua. Untuk minggu ketiga semester genap ini sengit dengan JM0. Nah, pada minggu kedua kita sudah pelajari JM sama dengan minus. Nah, sekarang untuk minggu ketiga JM sama dengan 0. Ya. Jadi bukan lagi minus, 0. Kalau JM 0 berarti titik M dan titik G itu berimpit. Ya, kalau tadi minus berarti titik G berada di atas titik M. Artinya kapal itu berat di atas, lebih berat di atas daripada di bawah, karena muatan di atas lebih berat dan muatan di bawah ringan. Jadi akhirnya minus. Tapi kalau misalnya GM 0 berarti titik berat kapal titik G itu berimpit dengan titik metasentris. Ya, jadi GM sama dengan 0. Ya, ini ada rumus-rumus semua. Ada rumusnya, tinggal dibaca dan silakan tanyakan. Nah, ini kita akan mendapatkan rumus nanti tanggens alfa akar 3 2W kali D per BM kali W apa displacement. 2W ini atau 2 kali muatan dikali jarak, ya, dibagi BM dikali W displacement. Nah, di gambar yang kalian lihat ini, ya, kalian lihat titik G sama titik M berimpit, ya, jadi tidak ada jarak. Otomatis titik B boyang yang menekan kapal ke atas itu juga akan bergerak setelah miring. Jadi B menjadi B1. Nah, inilah yang rumus-rumus ini yang kita gunakan, ya. Yang kita akan gunakan dalam mencari kemiringan kapal, mencari berat muatan, ya. Ini ada contoh soal. Sebuah kapal dengan berat benaman 12.250 ton memiliki KM 8 meter, KB 3,8 meter, KG 8,0 meter. Hitung berapa kemiringan kapal jika bobot dengan berat 2 ton yang berada di atas kapal dipindahkan ke secara melintang mendatar dengan jarak 12 meter. Kita lihat di sini, ya. KM 8,0 meter, KB 3,8 meter. Berarti BM-nya 4,2 dikurangi kan? Kemudian KM 8,0 meter, KG 8,0 meter. Berarti sama. Berarti GM-nya 0. Berarti GM dan M, G dan M berimpit. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Ya. Tangens alfa sama dengan akar 3 2W kali D per
BM kali W. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Rumusnya 2W. W-nya itu adalah bobot yang 2 ton. Jadi 2 kali 2 dikali 12. 12 ini adalah D, jaraknya. Dibagi 4,2 itu BM. Kemudian dikali 12.200 itu displacementnya, ya. Tinggal masukkan, kemudian dikalikan 2 kali 2 dikali 12 dapat 48. 4,2 dikali 12.200 menjadi 51.450. Didapat tangis alfa 0,09771. Alfa sama dengan 5 derajat 34 menit, ya. Nah, ini juga kalau kalian belum jelas tentang ini, silahkan nanti tanya, ya, melalui WA. Sebab ini saya agak panjang sedikit kalau saya terangkan di sini, sementara waktu kita hanya sedikit. Ya, soal nomor 2 hampir sama, ya. JM-nya juga 0, tinggal masukkan BM-nya 2,64. Soal nomor 2 sama, ya, enggak ada masalah. Kemudian nomor 3, ya, saya rasa yang menjadi kendala bagi kalian ini untuk mendapatkan sudut kemiringan berapa, ya, dari tangis alfa dari akar 3 di dalam rumus itu yang akan menjadi masalah bagi kalian. Tapi saya harapkan kalian tanyakan melalui WA, saya akan jawab, ya. Kemudian nomor 3, sebuah kapal dengan volume benaman, ya. Ini volume, ya, bukan berat benaman. Volume. Kalau berat benaman atau displacement itu adalah satuannya adalah ton. Sementara nomor 3 ini volume benaman satuannya adalah meter kubik. Meter kubik, ya. Sebuah kapal dengan volume benaman 22.059 meter kubik mengapung di laut bebas, berat jenis 1,025 ton per meter kubik dengan KG 7,3 meter, KM 7,4 meter dan BM 3,6 meter. Sebuah muatan berat seberat 150 ton terletak pada center line. Artinya muatan itu terletak di tengah-tengah kapal. Kalau berada di tengah-tengah kapal berarti kapal tidak miring, ya. 2,5 meter di atas lunas. Sedang dihibop oleh batang pemuat kapal sendiri di mana head blocknya terletak 17,5 meter di atas lunas dan diayun keluar sejauh 3,0 meter ke kiri di kiri center line. Hitunglah berapa derajat kemiringan kapal. Nah, rumus yang kita gunakan adalah displacement. Kita harus mencari displacement dulu. Cara mencari displacementnya yaitu volume displacement dikalikan berat jenis air laut, ya. Volume displacementnya 22.059 dikali dengan BJ air laut 1,025, berarti displacementnya 22.610,475 ton. Ini displacement. Kalau volume satuannya meter kubik, tapi kalau displacement satuannya ton. Kita sekarang cari GM-nya. GM-nya 0,1. Ya. GG1, ya. 150 kali 17,5 dikurang 2,5. Ini D-nya, jarak, ya. Jarak dibagi dengan 22.610,475. Kita dapatkan 0,09 atau 0,1 meter. GG1 sama dengan 0,1, GM 0,1, berarti G1M 0,0. Berarti
nol, JM-nya nol, berarti JM-nya berimpit. Kita masukkan ke dalam rumus. Tangens V di sini saya pakai tangens V, akar 3 2 kali W kali D per BM kali displacement, sama semua, sama ya, sama di atas. Hanya bedanya karena yang di atas ini, yang nomor 3 ini yang diketahui bukan langsung displacementnya, tapi volume berat benamar atau volume displacement. Selanjutnya sama semua ya. Kemudian latihan soal. Latihan soal, rumus ini di sini ada juga istilahnya moment inertia pada center line. Moment inertia ini ada rumusnya. Untuk mencari volume displacement sama dengan displacement dibagi dengan berat jenis air laut. Tadi kan kebalikan, displacement sama dengan volume kali berat jenis air laut. Nah sekarang volume displacement displacement per BJ air laut. BM 1 per volume displacement. Ya, I ini simbol ini adalah inersia moment. Ya. Jadi jawabannya 9,52. Ini latihan soal, nanti silakan dicari ya. Ini minggu keempat. Minggu keempat ini karena barangkali belum baru hari ini, mungkin hari kedepannya saya akan jelaskan ini. Tapi silahkan baca-baca ya. Untuk sementara cukup sekian dahulu. Insya Allah hari Rabu atau Kamis saya akan jelaskan tentang pemuatan kargo. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.